Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas lanjutan pertarungan King melawan 4 eksekutif asosiasi monster. Bagi kalian yang belum melihat video sebelumnya, bisa dilihat terlebih dahulu karena ini terusannya dan biar kalian paham juga. Takutnya kalian nanya-nanya, kok tiba-tiba udah ada di posisi kayak gini atau hal lainnya. Nah, yang ngelihat pertarungan King di part satunya, entah kenapa menurut Mimin pertarungan King ini bener-bener keren banget. Karena cara bertarung dia ini malah bikin musuh waspada dan salah paham, bahkan gak diberi kesempatan untuk menyerang. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas pertarungan King melawan 4 eksekutif asosiasi monster. Oke, jadi kan di video sebelumnya itu kita melihat para eksekutif asosiasi monster pada nggak jadi nyerang mulu karena takut mengambil sebuah kesalahan yang fatal. Yang mereka pikirkan adalah jika dirinya menyerang duluan, kemungkinan King akan membantainya langsung. Karena menurut mereka, King ini adalah manusia terkuat yang ada di bumi. Bahkan Homeless Emperor pun di chapter kemarin sampai waspada banget hanya karena King mengatakan sesuatu tentang peringatan untuk hati-hati agar tidak terjatuh karena banyak reruntuhan. Tapi Homeless Emperor langsung menyimpulkan kalau dia bakal dibunuh kalau nyerang duluan. Makanya di sini dia lumayan lega, untungnya nggak nyerang King karena hampir aja dia melakukan sebuah kesalahan menurutnya sendiri. Yah, gokil banget dah. Eksekutif asosiasi monster yang bisa ngalahin pahlawan kelas S lain tanpa bantuan monster lain, bisa takut banget sama King yang padahal mereka juga empatan. Dari sini kita dapat pengetahuan yang benar-benar keren. Kalau monster ketemu King, apalagi udah terdengar King engine-nya, mending lari aja dah. Nanti bakal kena sial. Mungkin ini definisi yang dimaksud dengan membunuh tanpa harus mengotorkan tangan. Ya karena yang membunuh itu orang lain. Apalagi kalau yang muncul si botak Saitama, ya udah langsung selesai itu. Nah, Black Storm yang melihat Homeless Emperor ketakutan, bahkan sampai mengeluarkan keringat, dia pun menyemangatinya dan berkata, apa yang kau takutkan Homeless Emperor? Bukankah kau ingin membasmi semua manusia? Jika pria di hadapanmu ini mati, maka tugasmu akan menjadi lebih mudah. Jika kau ragu, biar aku yang melakukannya duluan. Tepat setelah Black Storm mengatakan seperti itu, King tiba-tiba aja melepaskan tangannya yang disilangkan dari tadi. Dan saat ini seperti pose sudah siap mengambil kuda-kuda mau bertarung. Tapi karena King gak nyerang-nyerang, Black Storm yang ngeliat itu langsung menyimpulkan kalau King menyuruh dirinya untuk maju duluan. Yang padahal aslinya King ingin melakukan sesuatu yang benar-benar kebalikan dari apa yang dimaksud Black Storm. Jadi ternyata King yang melepas silangan tangannya cuma pengen berlutut doang di hadapan 4 eksekutif asosiasi monster. Dan dia bertanya-tanya dalam hati, apakah para monster akan mengampuninya jika dirinya berlutut sekarang? Asli dah, ini kayak pertarungan paling kampret di anime One Punch Man. Di sisi para monster, mereka semua memikirkan kalau King ini dalam posisi siap bertarung dan ingin membantai. Tapi sebenarnya sang manusia terkuat menurut para monster ternyata cuma pengen berlutut doang. Apalagi King sebenarnya juga udah bener-bener ketakutan. Nah, di sini karena King udah bingung banget, akhirnya dia mengatakan sesuatu yang benar-benar bikin monster salah paham lagi. Jadi King mengatakan kalau dia akan memberi waktu 10 menit kepada lawannya. Jelas Saikos langsung berpikir maksud dari King yang memberikan waktu 10 menit kepada mereka semua. Saikos pun menjelaskan kalau King memberikan kami waktu untuk kabur supaya kau bisa mengejar dan membunuh kami satu persatu. Hei, kami tidaklah bodoh, King. Baiklah, aku akan melemparkan batu ke arahnya dan ayo kita serang bersama-sama kepada eksekutif asosiasi monster yang lain. Nah, kocaknya setelah para eksekutif asosiasi monster udah berniat pengen menyerang King secara bersamaan, di sini King mengatakan di dalam hati sambil berkeringat dingin kalau dirinya bakal mampus dan dia berharap ada seseorang yang mau menolongnya. Yah, apakah ini akhir dari King sang manusia terkuat? Ya jelas enggak lah Perguso, kan kehokian King ini udah melampaui batas. Jadi tenang aja lah, pasti bakal ada sesuatu yang membuat dia selamat dari pertarungannya. Nah, Saikos di sini berusaha untuk menyemangati para monster yang lain untuk menyatukan kekuatan. Bahkan menurutnya ya, King sekalipun bukanlah lawan yang berat kalau kita bisa menyatukan kekuatan. Seketika pas Saikos ngomong kayak gitu, tiba-tiba aja ada hal ajaib yang membuat King bisa selamat lagi. Jadi pas Saikos ngomong bakal nyatuin kekuatan, tiba-tiba aja dia melihat di sekitaran King banyak batu melayang seperti ada yang mengendalikan batu itu. Dan dia sangat kaget jika King ternyata selama ini mempunyai kemampuan psikis seperti dirinya. Dan apakah King emang bener-bener punya kekuatan psikis? Ya jelas enggak lah. Ternyata ini adalah kemampuan psikis milik Fubuki. Di sini Fubuki datang kepada King untuk meminta sesuatu. Dia mengatakan kalau dirinya tidak bermaksud mengganggu pertarungan King.
tapi aku ingin memintamu menyerahkan Saikos kepada dirinya. Kemungkinan Fubuki di sini mengincar Saikos emang karena dia di masa lalu punya hubungan dengan Saikos. Karena dia mengatakan lama tak bertemu lagi Saikos. King yang melihat Fubuki ada perasaan lega karena menurutnya bakal selamat dengan kedatangan pahlawan lain. Apalagi Saikos ternyata adalah kenalannya Fubuki. Nah, kayaknya di masa lalu Fubuki dan Saikos pernah membuat sebuah organisasi atau apalah yang bernama Studi Supernatural, dan Saikos ini ternyata adalah wakil ketua dari organisasi itu dan Fubuki sendiri adalah ketuanya. Saikos pun menyapa Fubuki dan mengatakan, "Ada apa ketua Fubuki? Kita baru saja bertemu setelah sekian lama, tapi kau bahkan tidak bisa menyembunyikan keinginanmu untuk membunuhku. Apakah kau akan menggunakan badai neraka pada sahabatmu sendiri? Dan ayo hibur aku dengan kerikil terbang itu," sambil tertawa keras. Di sini Black Sperm yang udah lama nungguin buat nyerang akhirnya mengatakan sesuatu. "Bukankah dirimu ini ingin membunuh mereka? Berhentilah mengoceh sekarang dan segera lakukan," kepada Saikos. Ya, Saikos di sini malah pindah target, yang tadinya King malah menjadi Neng Fubuki. Saikos menganggap kalau King ini sebagai bonus aja atau musuh terakhir dan aku akan mengurusnya nanti. Setelah itu Fubuki yang dari tadi di sini kayaknya udah denda banget kepada Saikos, akhirnya langsung menyerang Saikos dengan kekuatan psikisnya, bahkan membuat kacamata milik Saikos sampai pecah hingga dia teriak karena kesakitan. Fubuki sambil marah mengatakan, "Kau pikir kau sudah melampauiku? Ini adalah pertarungan 1 lawan 1. Tunjukkan semua kemampuanmu dan jangan meremehkanku." Nah, Homeless Emperor yang ngeliat Saikos gampang diserang menganggap kalau Saikos ini bukan lagi pemimpin dari para monster, karena yang dilawan ini cuma pahlawan kelas B tapi udah kesakitan gitu aja. Dan menurutnya situasi sekarang ini berubah menjadi 3 lawan 1. Kita harus mengalahkan King sekarang juga. Awalnya Homeless Emperor di sini memikirkan sebuah strategi, dan yang ada di pikirannya saat ini, jika Black Sperm melakukan serangan langsung, aku dan Evil Natural Weather akan memfokuskan serangan api dan hancurkan King sampai berkeping-keping bersama dengan Black Sperm-nya juga. Ya mirip-mirip kayak di manganya, kalau para eksekutif asosiasi monster ini nggak saling akur dan kalau ada kesempatan bakal membunuhnya. Nah, tiba-tiba aja ketika Homeless Emperor merencanakan sebuah rencana jahat kepada Black Sperm, malah muncul tangan seseorang di belakang Homeless Emperor dan langsung mencekiknya dari belakang. Jelas Homeless Emperor bener-bener kebingungan, karena dia udah perhatiin banget kalau di belakangnya itu cuma ada pahlawan yang udah mati, yaitu Zombie Man, karena udah dibunuh olehnya. Tapi ternyata Zombie Man masih bisa bangkit lagi walaupun memang sekarat banget, dan Homeless Emperor bener-bener kaget. Di sini Zombie Man yang berhasil mencekik leher Homeless Emperor, dia pun langsung membantingkannya ke tanah hingga Homeless Emperor terlihat sangat kesakitan. Zombie Man juga menantang Homeless Emperor untuk menyerangnya dengan bola cahaya miliknya. Jika bola cahayanya meledak, pasti Homeless Emperor juga akan terkena ledakannya. Ya, Homeless Emperor yang udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, cuma bisa meminta bantuan kepada Black Sperm, walaupun kelihatan dia kayak mau mati dicekek Zombie Man dengan sangat keras. Tapi di sini Black Sperm nggak mau membantu Homeless Emperor karena dirinya bisa aja mati, dan kenapa harus melakukan serangan saat ada King di hadapannya. Jadi Black Sperm berpikiran kalau aja dia ngebantu Homeless Emperor, pasti King bakal memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya pada saat lengah. Di sini lagi-lagi kocaknya Black Sperm bertanya-tanya tentang Evil Natural Weather yang dari tadi nggak ikut bertempur. Black Sperm pernah mendengar kalau Evil Natural Weather ini adalah makhluk berbahaya yang menyerang karena responnya terhadap perasaan membunuh. Tapi kenapa nih monster air sama sekali nggak nyerang? Black Sperm langsung berpikiran kalau King tahu kemampuan milik Natural Weather dan menahan hasrat membunuhnya. Ya karena itu Black Sperm pun bener-bener kaget banget, karena di saat genting seperti ini masih aja bisa menyembunyikan perasaannya untuk membunuh, sampai-sampai monster air tidak ada niatan untuk menyerang. Tapi karena itu juga Black Sperm sangat marah karena merasa diremehkan oleh King. Bisa-bisanya gitu melawan 4 eksekutif asosiasi monster masih aja nggak memiliki hasrat untuk membunuh. Seakan-akan eksekutif asosiasi monster ini cuma seekor semut di hadapan King, sang manusia terkuat. Ya iyalah, mana mungkin King punya hasrat membunuh, orang dia aja nggak bisa gelut kok. Nah, karena Black Sperm merasa diremehkan, dia pun di sini udah emosi banget dan langsung membelah diri selnya hingga mencapai 11 triliun. Maksud membelah diri di sini itu dia emang mencapai 11 triliun, tapi bukan dibelah selnya untuk dipisah, tapi digabungin semuanya dalam satu tubuh, dan di dalamnya itu ada 11 triliun sel. Ya koplaknya, King yang melihat kalau Black Sperm membelah selnya sampai 11 triliun langsung mengatakan apa itu artinya dia harus dibunuh lebih dari 11 triliun kali supaya bisa mati. Apa-apaan dengan keadaan melawan bos terakhir ini?
Dilihat dari manapun ini sangat berlebihan. Yang terlihat dia sampai panas dingin, mengeluarkan keringat sambil terdengar suara King engine-nya masih terus bergemuruh. Tapi walaupun sebenarnya ketakutan, King tetap cool banget di hadapan musuhnya dan mengatakan kalau itu cuma sebuah angka. Nah, ketika mereka saling menatap tajam, malah muncul pahlawan lain, yaitu Puri-Puri Prisoner yang di sini terlihat sedang membawa Atomic Samurai dan Chill Emperor. Dan pada saat Chill Emperor ngelihat ada monster air juga, dia benar-benar terkejut karena Pil Natural Letter ini pernah membuatnya terluka parah. Tapi di sisi lain dia juga lumayan lega dengan adanya King yang sudah ikut untuk bertempur. Nah, sedangkan Atomic Samurai yang ngeliat Black Sperm benar-benar kesel banget karena pernah dikalahin dan berniat untuk bertarung lagi dengan Black Sperm. Tapi Puri-Puri Prisoner menyuruh Atomic Samurai untuk tenang dan menyerahkan semuanya kepada King. Nah, kalau dilihat makin kesini, pertarungan King melawan eksekutif asosiasi monster itu malah diganggu oleh pahlawan lain. Yang awalnya ada Psychos malah dilawan Fubuki, terus Homeless Emperor yang dilawan oleh Zombie Man. Tapi sebenarnya itu juga bagian dari kehokian King ketika dibantu pahlawan lain. Nah, saat ini King akan berhadapan melawan Black Sperm dengan jumlah 11 triliun sel. Tapi di sini sebenarnya masih ada satu monster lagi, yaitu Epil Natural Letter yang dari pertarungan King melawan 4 eksekutif asosiasi monster, dia sama sekali belum ikut bertempur. Kayaknya pembahasan Mimin sampai sini aja. Walaupun emang pertarungan King masih berlangsung, tapi kalau dilanjut udah keluar konteks dari awal pembahasan ini tentang King yang solo lawan 4 eksekutif asosiasi monster. Kalau dilanjut rasanya udah beda judul aja gitu. Tapi kalau kalian pengen lihat tingkah konyol King lagi dan part selanjutnya, silahkan komen di bawah, nanti Mimin bikin part 3-nya. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang pertarungan King melawan 4 eksekutif asosiasi monster. Ya sebenarnya sih dengan adanya kemunculan King di anime One Punch Man bisa membuat kita terhibur dengan tingkah konyol King yang bisa membuat para monster waspada. Padahal para pahlawan kelas S aja benar-benar kesulitan melawan monster, tapi beda dengan King. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.